Mental ecek-ecek, Bahrain tolak main di Indonesia. Tegas, PSSI tolak laga Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. Ada konspirasi menjatuhkan Kylian Mbappe. Thomas Tuchel bangga menjadi manajer timnas Inggris. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi Gengs. Check it out! Bahrain tolak main di Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Bahrain menolak tim nasional mereka bermain di Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. BFA berpendapat timnas Bahrain tidak merasa aman apabila laga digelar di Indonesia. Mereka menyampaikan penolakan bermain di Jakarta Rabu 16 Oktober 2024 malam waktu Indonesia bagian Barat. PSSI tolak laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. PSSI lewat anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga menolak permintaan laga timnas Indonesia versus timnas Bahrain digelar di tempat netral. Arya mengatakan laga timnas Indonesia melawan Bahrain harus tetap digelar di Jakarta. Pasalnya jika laga itu dipindah akan merugikan tim asuhan Sinteyong dan pastinya tidak ada sebuah keadilan. PSSI merespon permintaan Bahrain yang menolak main di Indonesia. Bahrain meminta ke FIFA dan AFC terkait venue netral untuk laga melawan Indonesia. BFA mengkhawatirkan keselamatan anggota timnas Bahrain jika pertandingan tetap digelar di Jakarta. Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan respon terhadap permohonan Bahrain. Dia menegaskan bahwa Indonesia aman. Pertama, kita akan buat surat ke AFC untuk menyatakan bahwa supaya adil laga tetap berjalan di Jakarta, karena sebelumnya juga pertandingan bergulir di Bahrain, kata Arya dalam rekaman suaranya yang dibagikan ke forum pewarta. Imbang lawan Australia, sadarkan Jepang bahwa grup C tak mudah. Hasil imbang melawan Australia ini menyadarkan pelatih Jepang Hajime Moriyasu bahwa grup C tak sepenuhnya mudah. Maka dari itu ia bertekad mempersiapkan tim lebih baik lagi di laga selanjutnya. Pada laga selanjutnya Jepang bakal bersua dengan Indonesia. Indonesia versus Jepang bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno 15 November. Update Piala AFF 2024 lengkap 10 tim Indonesia di grup B. Dilansir dari situs resmi ASEAN United FC, kini lengkap sudah 10 tim di Piala AFF 2024. Di grup A diisi oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timur Leste. Di grup B diisi oleh Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Turnamen 2 tahunan ini akan digelar pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Kompetisinya digelar dengan format round robin, dengan setiap tim bakal memainkan 2 laga kandang dan 2 laga tandang di fase grup. Kata-kata pertama Thomas Tuchel setelah resmi latih timnas Inggris. Thomas Tuchel resmi latih timnas Inggris. Sang juru taktik itu mengaku ada kedekatan dengan tim Tiga Singa dan merasa bangga. Saya sangat bangga diberi kehormatan besar untuk memimpin timnas Inggris, ujar Thomas Tuchel dilansir dari situs resmi FA. Saya sudah merasakan hubungan pribadi dengan permainan di negara ini sejak lama, pun memberikan momen yang luar biasa, sambungnya. Roberto Martinez respon kemarahan Ronaldo lawan Skotlandia. Cristiano Ronaldo murka setelah Portugal diredam Skotlandia 0-0 di lanjutan UEFA Nations League. Cristiano Ronaldo pun tidak bersalaman dengan seluruh pemain
dan tidak melakukan penghormatan kepada suporternya sendiri sebelum masuk ke lorong pemain. Roberto Martinez mengaku tidak bisa berkomentar karena tidak melihat sendiri kejadiannya. Isu pemerkosaan konspirasi menjatuhkan Kylian Mbappé. Mbappé diusik dengan kabar dirinya melakukan pemerkosaan. Media Swedia Aftonbladet menuduh penyerang Real Madrid itu memperkosa wanita. Mbappé sudah membantahnya lewat media sosial dan menyebut berita itu palsu. Pengacara Mbappé mengatakan sang pemain akan menuntut balik berita itu atas dasar pencemaran nama baik. Ia juga menilai kasus itu terlihat dibuat-buat. MU depak Sir Alex. Dulu Sir Jim Ratcliffe bilang, pemecatan Sir Alex Ferguson terbilang berani. Sir Alex adalah sosok legenda dan begitu dihormati oleh para supporter dan pemain. Apalagi Sir Alex adalah orang pertama yang Sir Jim Ratcliffe datangi ketika resmi jadi penguasa saham minoritas MU. Ratcliffe mengaku mendapat masukan banyak dari Sir Alex. Padahal dulu pemilik baru MU tersebut menyebut Sir Alex sebagai sosok panutan di klub. Marco Reus ungkap alasan pilih pindah ke Amerika. Mantan gelandang Borussia Dortmund, Marco Reus mengungkapkan alasannya memilih pindah ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan LA Galaxy dibanding ke Arab Saudi. Ia mengungkapkan pindah ke Arab Saudi juga menjadi opsi saat itu di mana ia mungkin bisa mendapatkan penghasilan 10 kali lipat lebih banyak. Namun ia merasa pindah ke Amerika Serikat adalah yang terbaik baginya dan keluarga. Reus telah membuat 5 penampilan untuk LA Galaxy di MLS sejauh ini dan mencetak 1 gol dan 2 assist. Julian Nagelsmann tak menyangka Jamie Leveling bisa jadi pahlawan Jerman. Pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann tidak menyangka bahwa salah satu pemain debutannya Jamie Leveling bermain sangat luar biasa pada laga melawan timnas Belanda di Allianz Arena. Pemain yang kini masih berusia 23 tahun itu mencetak gol pada menit ke-64. Saya tidak menyangka dia bermain begitu baik. Dia mengendalikan banyak situasi kritis dengan baik. Kami mengejutkannya dengan masuk dalam susunan pemain inti, ucap Julian Nagelsmann. Juventus dapat kabar baik dari kondisi Weston McKennie. Weston McKennie tidak mengalami cedera seburuk dugaan awal, namun dia tetap tidak akan tersedia untuk pertandingan Juventus kontra Lazio pada laga lanjutan Serie A akhir pekan ini. Faktanya, Sky Sport Italia mengklaim bahwa McKennie didiagnosa mengalami masalah otot. Bukannya keselio otot, itu membuat proses pemulihannya bakal relatif lebih cepat dan bisa membuatnya tersedia pada laga kandang berikutnya. Ini menjadi kabar baik bagi Juventus yang tengah mengalami krisis pemain akibat cedera. Gabriel Jesus disebut masih bisa lebih baik lagi. Legenda Arsenal, Gilberto Silva percaya bahwa Gabriel Jesus masih memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan Kai Havertz, meskipun kedua pemain tersebut mengalami nasib yang berbeda musim ini. Hingga saat ini, Jesus baru starter dalam 3 pertandingan musim ini. Pemain Brazil itu telah memasuki musim penuh ketiganya sejak bergabung dari Manchester City, namun belum mampu menjadi ujung tombak yang konsisten. Silva yakin bahwa jika Jesus bisa mengatasi masalah cederanya. Marcus Rashford seperti tak lagi menikmati sepak bola. Ex-Manchester United, Louis Saha merasa bahwa Marcus Rashford kini sudah tidak lagi bisa menikmati sepak bola seperti sedia kala, yang membuat performanya bersama Setan Merah masih belum kembali maksimal.
Sejak musim lalu, Rashford tercatat cuma mencetak 8 gol saja di semua kompetisi dari 43 pertandingan. Saya merasa Rashford mungkin saat ini berusaha terlalu keras untuk keluar dari masa-masa sulitnya. Tetapi hal tersebut pula yang pada akhirnya berpengaruh pada produktivitas serta kenikmatannya dalam mengolah si kulit bundar. Enzo Maresca diminta lebih sering mainkan Joao Felix. Mantan pemain Chelsea, Pat Nevin, meminta Enzo Maresca untuk memberikan Joao Felix kesempatan lebih banyak di starting 11. Felix telah mencetak 1 gol sejak kembali ke Stamford Bridge. Akan tetapi, ia baru menjadi starter dalam 2 pertandingan di semua kompetisi sejauh musim ini. Nevin mengakui bahwa dirinya sangat menyukai Joao Felix. Ia yakin pemain asal Portugal itu punya kualitas untuk menjadi starter dan tidak hanya sekedar pemain pelapis. Langkah selanjutnya timnas Inggris di bawah Thomas Tuchel adalah trofi. Mantan bek timnas Inggris Stuart Pearce meyakini bahwa Thomas Tuchel akan menghadapi ekspektasi tinggi segera setelah ia mengambil alih peran manajer Inggris. Pearce menekankan bahwa tekanan untuk memenangkan trofi akan langsung dirasakan Thomas Tuchel, berkaca pada pencapaian Gareth Southgate. Pearce juga menyoroti tantangan besar yang menanti Tuchel, terutama di turnamen besar berikutnya, Piala Dunia 2026. Tuchel akan dipertemukan kembali dengan kapten timnas Inggris dan penyerang Bayern, Harry Kane. Vitor Roque ungkap kebahagiaan bermain di Real Betis. Berbicara dalam sebuah wawancara dengan ABC Sevilla, pemain pinjaman Barcelona Vitor Roque mengakui bahwa ia dan keluarganya sama-sama sangat bahagia setelah kepindahannya ke Real Betis setelah masa yang penuh tantangan di FC Barcelona. Di sini saya sangat bahagia, keluarga saya yang telah melalui masa-masa sulit juga tersenyum bersama saya. Saya menghabiskan 6 atau 7 bulan tanpa tersenyum dan melalui saat-saat rumit di sana. Tetapi itu semua sudah berlalu, ungkapnya. Mourinho ingin rayu Ansu Fati pergi dari Barcelona di bulan Januari. Jose Mourinho dilaporkan ingin merayu Ansu Fati untuk datang ke Fenerbahce di musim dingin datang. Bahkan Direktur Mario Branco sudah melakukan pendekatan dengan agen dari sang pemain dalam beberapa waktu ke depan. Mereka pede bisa membawa sang pemain ke Turki dan mentas reguler. Sang pemain baru kembali membela Barcelona pasca pulang dari masa peminjamannya di Brighton musim lalu. Sang pemain baru mendulang 51 menit dari 3 laga yang dimainkan di lintas kompetisi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!